Halo Bro and Sis, jumpa lagi kita di ngopi nih. Nah, kalau episode kemarin kita udah ngobrol tuh tentang bagaimana kehidupan mahasiswa dulu dan kini. Nah, cuma kita kan berdua kan ngomongnya sama Bung Ade kan udah tua nih, versi orang tua. Nah, kali ini kita nih datang tamu khusus kita ini, Mas Raka. Kenalan dulu. Halo bro, sis, halo. Perkenalkan saya Priyandara Kayogatama, atau bisa dipanggil Raka. Saya ini masih S1, masih tahun pertama mau menuju tahun kedua di University of Groningen di Belanda, tepatnya di kota Groningen, kota kecil, kota pelajar di bagian utaranya Belanda, dan sekarang lagi ngambil jurusan International Business. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita jumpa dengan, kita panggil aja dia Mas Raka. Oke. Oke, kita kan ingin tahu nih kan, begitu banyak kampus di Indonesia, kok milihnya di luar itu kan? Ingin tahu juga nih Bu Ensis kan, kenapa sih milih di luar itu? Awal-awal sih mungkin gara-gara relasi kali ya dari temen. Okay. Tadinya juga pengen masuk ke universitas-universitas yang unggulan di Indonesia. Ada UGM, UI, ITB. Tadinya mau masuk situ tapi pengen pengalaman aja tinggal sendiri, pengen ngerasain culture sana gimana sih dibanding sama culture Indonesia, karena kalau pun di Indonesia juga bisa pulang-pulang aja kan. Dan mungkin pengalaman itu belum bisa didapatkan lagi di Indonesia dibanding di luar negeri. Kenapa Belanda tepatnya? Belanda itu banyak sekali, tepatnya di kota saya, di Groningen itu banyak banget international student. Student-student di mana dari luar negara Belanda sendiri, dari Brazil, dari Asia juga, dari Thailand, dari Filipina, Denmark dan lain-lain itu gabung, dan itu memang terkenal sebagai kota pelajar. Oke, kayak di Indonesia Jogja lah mungkin. Ya, kayak Jogja. Oke. Tapi itu bukan hanya Belandanya doang gitu loh. Tapi secara keseluruhan dunia semua orang masuk dari Asia, dari manapun. Jadi mungkin itu yang pengen saya pelajari juga untuk bisa belajar menghargai, belajar culture mereka, mungkin belajar perbedaan diversitas culture itu penting sekali menurut saya. Ya betul juga tuh, kalau kita salah satu kemampuan yang harus kita hadapi di masa depan adalah tentang kemampuan beradaptasi dengan kultur tadi. Oke, jadi berbasis penting itu ya, bahwa kita beradaptasi, kemudian mengenal dari berbagai, tidak hanya suku tapi bangsa-bangsa di dunia ini. Terus mengenai tadi kan dikatakan bahwa itu kan kota pelajarnya dunia itu kan. Terus mengenai bahasa gitu kan, kita dari bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris belum sempurna, kemudian bahasa Belanda itu kira-kira di sana gimana tuh mengenai bahasa pengantar? Mungkin di sana lebih ke, karena kotanya belum terlalu bukan kota ramai seperti Jakarta gitu, jadi mereka masih melakukan kata kasarnya bahasa daerahnya mereka lah, mungkin bahasa Belanda tapi yang rada mungkin lebih kasar gitu. Jadi untuk murid-murid sih kalau misalnya beli kopi gitu, ya pelanggannya tuh ngomong bahasa Belanda, tapi pas lagi melayani murid-muridnya bahasa Inggris mereka juga bisa gitu. Jadi mereka di kita dan mereka bridge-nya itu jembatannya dalam bahasa Inggris gitu. Berarti sebetulnya kendala bahasa tidak masalah. Nah, kalau di kelas sendiri gimana tuh, Bro? Di kelas? Iya, pengantarnya seperti apa? Di kelas sudah pasti Inggris, Om. Biasanya kalau di kelas, karena banyak sekali bukan orang-orang Belanda sendiri, tapi orang-orang Eropa lainnya juga belum bisa hafal bahasa Belanda. Jadi dosennya selalu bilang, jadi mulai sekarang kelasnya emang sudah ditetapkan bahasa Inggris gitu, biar semua orang bisa mengerti dan lain-lain. Terus ada nggak kira-kira kelas preparation mengenai bahasa gitu, ada nggak? Sepertinya ada, tapi mungkin jarang diikutin sama murid-murid karena emang bahasa Inggris emang lebih dominan tepatnya di sana. Berarti itu nggak terlalu, artinya kalau kita punya basic Inggris yang cukup udah boleh lah ya? Iya betul, boleh. Nah, mengenai kuliahnya sendiri tuh, modelnya gimana tuh? Apakah sama ke Indonesia tuh ada tatap muka, ada tugas, kemudian gimana tuh model-model kuliahnya itu? Mungkin Bu Ensis bikin tahu juga tuh di Belanda seperti apa sih kuliahnya itu? Mungkin agak beda ya kalau bisa dibilang. Kan saya juga punya teman
Indonesia banyak teman-teman yang di UGM, ITB dan juga UI. Ngobrol-ngobrol itu ternyata agak beda sistemnya. Karena di Belanda itu lebih kalau menurut saya lebih dikasih wewenang semua ke pelajar. Jadi dosen-dosen tuh udah kasarnya sih nggak peduli lah ya. Kita ngasih ajaran nih, kalian tonton, kalian belajar sendiri, ujian kalian harus siap. Gitu. Jadi lebih mandiri gitu ya tepatnya. Mandiri ya. Dan juga bebas juga untuk pelajar-pelajar. Kalau misalnya mau masuk kelas silakan, kalau nggak masuk kelas nggak apa-apa. Oh berarti sekarang untungnya nggak ada presensi gitu ya, kehadiran? Nggak ada ya. Nggak ada. Yang penting ada tugas dikerjakan. Kalau tugas misalnya nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, tapi nol gitu loh. Jadi akhir-akhir tahun nanti diakumulasi kayak nilainya di atas segini boleh berarti passing, berarti boleh lanjut. Kalau misalnya nggak boleh, berarti tahun depan ngulang lagi gitu. Jadi kita emang nggak disuruh apa sama dosen ya, nggak dibilang harus kerjanya nih. Kita cek website, oh ternyata di sini ada tugas, ada ini gini. Harus kumpulin tepat waktu, terus akhir-akhir semester itu ujian. Dia modelnya paket atau ada sistem SKS itu kan? Kita pilih sendiri atau ada paket? Memang ada paketnya. Jadi per tahun tuh 12 mata kuliah. Satu blok itu isinya 3 bulan, dibilangnya dia blok ya 3 bulan itu 3 pelajaran. Jadi ada 4 blok, 3, jadi 12. Per blok itu per 2 bulan, 8 sampai 9 minggu. Model-model kayak dulu kita pernah ada istilah semester gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi gitu Bro Sis, jadi sistemnya blok, kemudian juga nggak ada presensi, yang penting segala tugas dikerjakan. Kalau kita nggak kerjakan nggak ada nilai, berarti kita harus mengulang lagi ya. Kalau misalnya nilai kita kurang dari apa yang diminta, ya sayangnya tahun depan ngambil pelajaran yang sama. Jadi yang tadinya tahun depan 12 pelajaran, jadi sekarang 13 sama yang tahun sebelumnya gitu. Tahun yang kemarin ya. Jadi ada standar nggak misalnya C atau B atau apa? Yang ada mungkin passing grade-nya berapa minimal? Itu 5,5. 5,5 itu kalau itu bukan A B C gitu enggak ya? Jadi itu pakai nomor, pakai akal itu 5,5 pasti. Tertinggi berapa? 5,5 sampai dengan 10. Oke, minimal 5,5 ya. Minimal 5,5. Dan itu susah juga dapetnya. Susah juga. Kalau kita kan 5,5 itu kan hitungannya masih iya di C itu terus ya. Di sini dapetnya mungkin belajar banyak dikit ya minimal B minus. B kalau di sana tuh belajar Pol belajar banyak bisa dapat 6 maksimal dan dapat 8 itu udah susah. Berarti memang apa ya standar dari dosennya memang mereka ya bagus sih. Berarti ada nggak itu sistem kalau kita di Indonesia kan tuh ada misalnya kayak presentasi secara kelompok, di sana masih ada nggak? Masih ada ya. Jadi misalnya ada pelajaran yang 50% ujian, nilainya diambil dari ujian, 50% dari tugas kelompok gitu. Jadi kalau misalnya itu emang kesempatan bagi pelajar-pelajar emang bagusnya di tugas kelompok karena banyak yang kesusahan di ujian karena 50% bobot nilainya, jadi difokuskan di kerja kelompok gitu. Jadi orang lebih antusias lah untuk menyambut kerja kelompok gara-gara mungkin lebih mudah dapat nilainya. Kan kalau kita katakan sistem blok tadi ya, selama mengikuti satu blok itu katakanlah per semester gitu ya, itu jumlah tatap mukanya berapa persentasenya gitu dibandingkan dengan jumlah tugas-tugas yang tanpa harus tatap muka itu berapa persen kira-kira? Kayaknya berarti yang langsung hadir gitu dengan dosennya gitu. Ada nggak kewajiban misalnya minimal harus bertemu sekian kali gitu? Itu biasanya tiap minggu tuh ada seminggu sekali untuk satu pelajaran. Tapi diadakan di ruangan yang gede, ruang besar, dan yang datang bebas, mau nonton dari rumah juga bebas, mau nggak nonton juga bebas, karena di record gitu loh, di pre-record, jadi habis mereka pelajaran itu selesai di upload ke website, nonton dari website juga bisa gitu loh. Jadi terserah orang mau datang, mau di rumah mau datang itu bebas, nggak ada centang buat presensi tadi itu. Itu kan kalau kita kan Indonesia kan itu kan sekarang apa namanya hybrid tuh kan, ada tatap muka, ada juga sistem itu. Memang berlaku sebelumnya atau hanya kena pandemi ini ya, sistem itu seperti itu? Awal sebelum pandemi malah lebih nggak ada yang datang sama sekali. Oh gitu. Mungkin sekarang di Belanda udah pandemi udah berkurang, masih tetap dikasih wewenang juga sih kepada pelajar, kasih kebebasan juga.
mau datang atau nggak datang ya terserah. Yang penting kalian bisa ngerjainnya, mau itu kalian ilmu dari kuliahnya juga atau ilmu dari luar terserah, yang penting passing gitu loh. Ya. Terus berarti kan banyak tugas tuh, itu kerjakannya di mana tuh? Kebanyakan tuh di rumah atau di kampus atau gimana? Biasanya kalau tugas gitu ya misalnya lagi ngopi di pinggir kanal, di taman-taman. Karena sana kan memang jarang kita main ke coffee shop gitu jarang. Kita jarang. Seringnya ya ngopi pinggir kanal. Terus kalau nggak di perpustakaan ngerjain tugas atau di rumah juga sering. Oke, jadi perpustakaan itu di sana sangat penting ya? Sangat bukan untuk pinjam buku atau baca buku sih sebenarnya, untuk lebih ke belajar. Karena mereka perpustakaannya sistemnya tuh yang ada kelas-kelasnya, tapi kelas-kelasnya kosong. Jadi kita harus pakai dari aplikasi itu booking. Ini ruangan gini. Terus ruangannya tadi dipakai dari jam sekian sampai jam sekian untuk belajar. Wow, perlu dicontoh nih perpustakaan tuh, jadi buat yang nyaman, kemudian kita bisa bikin, kemudian pilih atau ruangan-ruangan bisa kapasitas banyak orang gitu, atau misalnya satu ruangan ada pilihannya. Jadi ada yang kalau yang biasanya ruangan tuh yang buat kerja kelompok biasanya. Jadi satu meja besar, meja bundar gitu buat meeting atau apa. Itu yang ruangan. Terus kalau misalnya yang sendiri biasanya di ruangan besar terus dikasih kursi sendiri gitu. Jadi disolokan juga buat ngecas. Kayak kalau di Indonesia mungkin sekarang di kayak kafe-kafe, working space gitu ya. Betul. Kalau di sana nggak perlu ke itu ya, ke kafe, working. Perpustakaan sudah ada. Oke. Terus kayak misalnya tadi kan ngomong ngopi di kanal, kemudian maksudnya ngopi bawa sendiri atau ada tempat ngopi di dekat kanal gimana? Jadi kita biasanya tuh daripada nontonnya indoor, minum kopinya indoor, kita minum kopinya dibawa keluar. Take away langsung aja take away. Cari taman, cari sungai, cari kanal, duduk, bisa ngobrol dan lain-lain. Daripada kita, soalnya di dalam juga sekarang apalagi lagi pandemi gini. Iya, lagi pandemi gini dan juga musim panas banget di sana. Oh, panas sekarang ya? Jadi di dalam tuh juga nggak ada AC, jadi mending kena angin di luar gitu. Oke. Nah terus gini, selain kehidupan perkuliahan, misalnya kegiatan kayak di sini kan, ekstra UKM, di sana itu ada apa aktivitas mahasiswa selain kuliah itu apa? Gitu? Kalau di sana sebenarnya mungkin banyak yang tahu juga ini PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu kan ada di setiap kota di London, di Jepang juga ada banyak. Ini PPI Groningen, salah satu yang terbesar di Belanda. Karena mungkin PPI Groningen bisa dicek juga di website-nya. Itu organisasinya yang terstruktur dan juga alhamdulillah kemarin saya sempat jadi salah satu manajernya. Wis, divisi olahraga. Divisi olahraga ya. Ya kalau misalnya di kampusnya sendiri, misalnya kayak ada fasilitas olahraga, kemudian kayak senat, BEM itu ada nggak mudah-mudahan kayak di sana itu? Ada, tapi kalau misalnya untuk warga Indonesia jarang. Jarang ikut ya? Karena warga Indonesia seringnya ikut berpartisipasi di acara PPI. Oke. Di PPI-nya mereka lebih antusias di PPI. Kalau dari kampus kayaknya kurang. Ya. Oke, jadi aktivitas di kampus juga banyak, tapi Indonesia itu punya perkumpulan yang cukup solid ya. Cukup solid, cukup besar di Groningen, apalagi di kota Groningen sendiri. Dan juga mungkin di kota Belanda, misalnya kota Groningen dan Rotterdam itu kita kumpul PPI, misalnya tanding futsal kayak kalau di sini tuh mungkin adu fakultas gitu ya, fakultas manajemen lawan apa gitu di situ. Kalau di situ bukan adu itu tapi adu kampus dari Rotterdam, dari Amsterdam, adu PPI per kota gitu. Antar kota ya. Oke. Antar kota. Itu tadi kita bicara tentang kehidupan kampusnya. Sekarang kita mau bicara tentang kehidupan inilah di luar kampus gitu kan. Tadi dikatakan bahwa di sana memang orang jarang ngopi gitu kan. Kemudian jarang ngobrol di kafe-kafe. Jadi anak-anak muda itu di sana tuh aktivitas liburan atau waktu senggangnya seperti apa itu masyarakat? Mereka tuh kebanyakan kalau untuk warga sana, emang orang-orang bule sana, mereka lebih suka ke taman yang luas. Ada sana taman. Berarti banyak sana taman berarti ya? Banyak taman itu, terus mereka juga
biasanya tuh kalau musim-musim panas itu ya mereka ya berjemur di situ. Oh, berjemur. Kalau misalnya untuk Indonesia sendiri kita seringnya ya kalau misalnya ya malam-malam biasanya pergi ngumpul di rumah temen gini-gini nongkrong, pulang-pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi kita lebih banyak ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Artinya kalau kita bicara nggak ada spending cost yang aneh, dia berarti ya nggak perlu banyak untuk hangout juga nggak perlu sana ya? Nggak perlu. Oke. Terus ini mengenai apa nih adaptasi katakanlah makanan lah kan bisa orang Indonesia tuh paling susah tuh makan itu gimana itu sana? Di sana tuh soal makanan mungkin memang ya ada kesulitannya juga mungkin bukan buat saya juga tapi mungkin buat semua orang Indonesia yang di luar. Betul. yang kuliahnya di luar Indonesia juga pasti ada masalah makanan. Tapi untuk di Belanda sendiri ada beberapa bisa masak sendiri sih. Kita emang dianjurkan untuk masak karena masak lebih mudah, lebih murah juga. Tapi kalau makanan Indonesia tetap ada di sana tapi mungkin akan lebih mahal karena kan ya jualan juga banyak orang Indonesia di sana di Belanda itu. Nah ini terakhir mungkin nih kan kebetulan kan saya punya hobi sepeda nih. Nah Belanda itu kan terkenal kan sepedanya tuh Bruinsis. Nah boleh ceritakan kan tuh gimana antara sepeda dan Belanda itu? Jadi ada fakta unik sepeda itu lebih banyak daripada warga negara. Warga negara Belanda. Itu emang unik banget. Tapi sepeda itu di sana apa ya? Karena sudah terbiasa sih kota-kotanya. Jadi apa naik sepeda dan dapetinnya juga mudah. Mungkin harganya dalam jangkauan berapa ya? Kalau dirupiahkan sekitar berapa? Dirupiahkan mungkin masih agak mahal sih, sekitar 500.000 sampai 1 juta itu masih yang second. Oh second. Masih yang second. Tapi kalau misalnya udah punya sepeda, enak bisa kemana-mana. Dan itu bisa sepeda itu punya jalur sendiri mereka di jalanan. Jadi yang kalau di sini biasanya jalur mobil sama jalur bus biasanya kan yang di Jakarta itu. Tapi kalau di situ jalur mobil dan jalur sepeda. Karena motor di sana juga ikut ke jalur sepeda. Oh, motor gabung ke sepeda? Gabung ke sepeda. Berarti lebar berarti jalurnya ya? Iya, agak lebar. Dan itu hampir di semua tempat ada jalur khusus sepeda? Udah pasti ada. Udah pasti ada? Udah pasti, di semua jalanan itu udah biasanya mereka tandain dengan warna merah. Wah, asik tuh. Berarti memang surganya sepeda berarti Belanda ya? Itu. Oke. Jadi gitu Bruinsis. Jadi kita hari ini banyak belajar nih dari masyarakat tentang bagaimana kehidupan kuliah dan mahasiswa, kemudian kehidupan sehari-hari di Belanda. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan dengan bintang-bintang tamu kita yang bisa bicara banyak tentang kehidupan mahasiswa kini juga yang akan datang. Oke, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan buat Bruinsis khususnya mahasiswa dan pelajar di Indonesia? Mungkin buat Bruinsis pelajar Indonesia sukses terus. Semoga kita bisa membawa nama baik Indonesia di masa depan. Karena negara ini bergantungan ke kita ya masa-masa muda ya. Dari sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share.